dalam konsep berpikir linier. Jubilaris memilih moto kekuatan itu berasal dari Allah. Maka omong tentang kekuatan secara kasat mata, kita omong juga tentang pundak, tentang bahu. Maka saya mohon kesediaan Jubilaris untuk berdiri sebentar. Bapak Mama Riki juga berdiri. Iya. Putra darah campuran Nagikeo dan Flores Timur ini, malam ini saya beri gelar pendekar, pendek tapi kekar. Bisa dilihat postur tubuhnya dari sekian pastor redemptoris. Urusan pendekar itu bukan seperti sang legendaris Bruce Lee atau Jet Li, tapi yang kekar pundaknya, karena dia telah memikul beban dalam perjalanan panggilannya hingga titik ini. Mama Riki sempat berdoa, Tuhan jangan beri dia keringanan dalam menapaki panggilan, tetapi beri dia pundak yang kuat untuk memikul beban. Amin. Dan pundak yang kuat ini hari ini berdiri dengan muka sumringah di hadapan kita semua. Kita beri aplaus untuk itu, Jubilaris. Dan untuk Bapak Riki, tidak sekarang untuk pundak. Satu ketika sang Jubilaris akan menyanyikan lagu sang komponis Ebit Yade. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Tapi tidak hari ini, Bapak Riki. Satu ketika sang Jubilaris akan menyanyikan itu. Kita beri aplaus untuk Bapak Riki, Mama Riki, dan putra kesayangannya Riki. Dengan memberikan aplaus ini, maka saya mohon Jubilaris bisa duduk kembali. Bapak Mama putar kembali menghadap ke undangan dan umat. Anggukan kepala, pertanda acara hari ini kita buka. Yang saya kasih, Pater Provinsial yang saya hormati, Bapak Penjabat Bupati bersama Ibu yang saya hormati, para imam, bruder, biarawan, biarawati, suster yang sama kami hormati, pertama-tama kita patut mengucapkan syukur yang berlimpah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dari moto Pater Riki, kekuatan berasal dari Allah. Tapi saya membalikan moto ini untuk kami panitia. Allah adalah kekuatan kami dalam menjalankan dan menyiapkan acara yang sederhana ini. Kami dari tanggal 18 sudah mulai bekerja
Dan sampai malam hari ini, apa yang terlihat, apa yang dirasakan malam hari ini menjadi bagian dari keseluruhan dari Bapak, Mama, khususnya keluarga besar Kampung Sawah, Nagakeo, yang telah dengan caranya sendiri berpartisipasi. Dari tempat ini saya atas nama panitia mengucapkan limpah terima kasih. Untuk keluarga besar Redemptoris, saya juga dari panitia mewakili teman-teman dan keluarga besar menyampaikan limpah terima kasih yang paling besar atau sebesar-besarnya atas bimbingan mulai dari pendidikan dasar sampai hari tanggal 20 Oktober anak kasih kami ditabiskan, yang menjadi kebanggaan keluarga tapi menjadi tambahan bagi keluarga Redemptoris. Kami juga menyadari bahwa dalam perjalanan panitia ini banyak kelemahan, kekurangan. Dari tempat ini kami mohon maaf yang paling dalam, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin tadi dari puncak acara ini, sebelum Pater memberkati Bapak Mama, sudah ada berkat alami yang dialami oleh saudara-saudara saya berada di lorong tengah. Dari tempat ini pula kami juga hanya membutuhkan waktu yang sedikit untuk berbicara dan menyampaikan pesan hati panitia dan keluarga. Sebagai akhir, saya menitipkan satu pesan untuk Pater Riki, karena menjadi bagian yang penting dalam umat Allah, dalam keluarga Redemptoris, dalam pelayanan. Pater memang baik jadi orang penting. Sekali lagi, Pater memang baik jadi orang penting. Tetapi yang lebih penting lagi, kalau jadi orang baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pater Riki yang berbahagia, Bapak Riki dan Mama Riki yang sangat berbahagia. Yang saya hormati Pater Provinsial Redemptoris Indonesia, yang saya hormati Pater Vikjen Keuskupan W.E. Bula, yang saya hormati Pater Visitor Redemptoris, Visitor Jenderal Redemptoris, yang saat ini ada di sini, tapi sebenarnya beliau berada di Roma. Yang saya hormati Bapak Penjabat Bupati Sumba Barat bersama Ibu, para pater, para romo, bruder, suster, Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak, anggota KOR yang luar biasa, singkatnya para hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi. Pertama-tama izinkan saya atas nama keluarga besar dari Pater Riki menyapa kita sekalian. Selamat malam, selamat datang, terima kasih banyak atas keringanan langkah Bapak Ibu dalam memenuhi undangan kami untuk mendukung perjalanan panggilan imam dari anak kami, Pater Riki. Yang kedua, kami mengajak Bapak Ibu sekalian
yang malam hari ini datang dengan wajah gembira untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenaannya anak kami Pater Riki bersama 13 temannya boleh ditabiskan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Paroki Sang Penebus Wara. Yang ketiga, atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang luar biasa. Panitia ini ketua dan wakilnya itu satu nama tapi dua pribadi. Eltris, yang tadi pakai masker putih itu Bapak El, yang dirigen hebat itu Eltris. Dua nama, satu nama, dua peran yang luar biasa. Terima kasih banyak buat panitia. Pater Riki yang kami hormati dan kami kasihi, bersama kedua adik saya Bapak Riki dan Mama Riki. Sebagai keluarga kami sangat gembira ketika diberitakan bahwa Pater Riki akan ditabiskan menjadi imam. Sebagai manusia, perjalanan panggilan anak kami Pater Riki ini unik dan ajaib. Tentunya saya tidak mengungkapkan di sini. Bapak Ibu, para imam, para pater, suster, kita semua sudah tahu. Yang kita mau lihat adalah keajaiban Tuhan, bahwa dalam diri Pater Riki dengan segala perjuangan yang begitu berat, yang tadi juga digambarkan oleh pengkhotbah, pada akhirnya dia sampai pada titik ia boleh ditabiskan menjadi imam. Tapi ditabiskan menjadi imam bukan akhir segalanya. Perjalanan Pater Riki masih panjang. Malam ini saya melihat Bapak Ibu hadir luar biasa dengan wajah gembira dan kusuk mendoakan Pater Riki agar perjalanan panggilan Pater Riki, sekalipun dalam prosesnya itu begitu banyak tantangan, tapi doa Bapak Ibu semoga Pater Riki boleh menjadi imam sampai akhir. Amin. Keajaiban itu dirasakan juga dalam lagu penutup tadi. Saya terharu bahwa keajaiban Tuhan itu terjadi. Bagi kami keluarga, acara seperti ini awalnya ada cemas, ada ragu karena situasi yang kami alami. Tapi karena berpegang pada moto, kekuatan itu berasal dari Allah, pada akhirnya semua boleh terlaksana seperti yang kita saksikan malam ini. Amin. Sebagai keluarga, pesan kami buat Pater Riki bahwa panggilan menjadi imam bukan keputusan pater sesaat, tetapi melalui pergumulan yang panjang dengan banyak kisah, banyak suka dan dukanya, mungkin lebih banyak duka. Oleh karena itu, keputusan ini menjadi komitmen yang kuat untuk menuntun pater menjadi imam sampai akhir hayat. Amin. Sebagai keluarga kami terus mendoakan pater agar pater sehat, sukses di tempat tugas di mana pater ditugaskan. Sebagai keluarga, pada kesempatan ini patut kami menyampaikan limpah terima kasih yang tulus. Yang pertama kepada Bapak Uskup W.E. Tabula yang mentabiskan para pater redemptoris 14 orang pada tanggal 20 Oktober. Terima kasih yang kedua kepada pater provinsial yang karena keputusannya ke-14 imam boleh ditabiskan. Terima kasih yang ketiga kepada Pastor Proki Santo Petrus dan Paulus Waikabumba yang dengan caranya
telah mensukseskan acara ini bersama panitia, bersama umat lingkungan, bersama paguyuban Nagikeo. Terima kasih yang keempat kepada panitia misa syukur yang luar biasa. Bapak Eltris, Bapak El bekerja all out, bekerja tidak hanya dengan otak, tapi dengan hati yang tulus. Sehingga walaupun suasana seperti ini, cuaca hujan, kita melihat kondisi tenda kita ini sangat sejuk untuk kita nikmati. Terima kasih kepada anggota KOR yang malam ini semuanya berwarna merah. Ini pertanda Roh Kudus menggerakkan hati anggota KOR untuk terus mendukung anak kami, Pater Riki. Engkau masuk di rumah ini menjadi pendamai bagi Bapak dan Mama, bagi adik kakak dan bagi kami semua. Semoga Tuhan dan para leluhur yang telah meninggal mendoakan Pater Riki, mendoakan Bapak Mama supaya sehat, dan lebih-lebih mendoakan Pater Riki dalam berkarya menjadi imam. Amin. Jadi ini pasti janji yang sakral. Harapan saya adik saya Bapak Riki yang masih ganteng ini patuh ini, karena ini bahasa adat yang disampaikan oleh kakakmu yang di samping kanan. Kata-katanya agak panas. Terima kasih yang berikut kepada semua orang muda yang sejak tadi malam sampai pagi bahkan sampai sore menyiapkan tenda dan memasang kursi sehingga suasana kita seperti ini. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua keluarga besar Pater Riki, dari hati yang tulus kami menyampaikan permohonan maaf kepada kita sekalian. Manakala ketika kita datang ke tempat ini, kita masuk pada gang yang sempit, polisi tidur yang badannya gemuk-gemuk, sehingga sulit dilewati oleh mobil R3 atau Xenia. Kami mohon maaf. Lalu masuk ke tempat ini mungkin ada sedikit berair atau ada debu karena dari sekam, dedak, tempat duduk yang miring, mungkin tidak nyaman bagi Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Dan pada akhirnya sebentar kita akan makan malam bersama sebagai tanda persaudaraan kita. Jika ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan selera kita, terlalu pedis, terlalu asin, dari hati yang tulus, kami keluarga besar menyampaikan permohonan maaf. Akhir kata, saya tidak meniru Pater Yanto yang punya pantun. Pantun saya ini mungkin banyak pater yang sudah dengar. Ini pesanan ya buat para imam, lebih-lebih imam muda. Pater Vikjen sudah senyum-senyum. Pantunnya begini: ikan kering berkarung-karung, tidak kujual di sembarang orang. Walau ku pujang bertahun-tahun, tidak ku rayu sembarang nona. Ini pesan sangat bermakna, lucu memang, tetapi kalau disimak dan dimaknai secara mendalam ini sangat pas. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Ini butuh perjuangan dan butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saya kira ini saja kata hati dari kami, dari saya mewakili semua keluarga saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita. Salam. Biarawan Biarawati yang saya kasihi, Pater Riki, Bapak Riki dan Mama Riki serta keluarga besar, Bapak pejabat bersama dengan Ibu, umat sekalian, saudara dan saudari. Izinkanlah saya mau menyapa kita sekalian berdasarkan ketentuan negara atau menurut peraturan gubernur itu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Nama budaya. salam kebajikan, Salam kebajikan. salam, Damai di hati. salve untuk kita sekalian. Salve. Atas nama seluruh umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak, saya mengucapkan profisiat dan selamat berbahagia untuk Pater Riki yang telah berani dan siap untuk menjadi imam. Dan saya yakin semuanya berdasarkan persiapan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin Riki bisa menjadi imam kalau tanpa ada persiapan. Profisiat dan selamat berbahagia Riki. Jadi imam yang baik, seperti pesan dari Bapak El tadi, Ketua Panitia yang adalah Bapak Animo. Cukup itu saja. Dan berusahalah untuk melayani orang dengan rendah hati. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Riki dan Mama Riki atas segala perjuangan, atas segala usaha, serta dengan cara tersendiri akhirnya bisa mendidik Riki, dan ia akhirnya memutuskan untuk menjadi imam. Dan ini saya percaya berkat doa, berkat dukungan, perjuangan, nasihat dari Bapak Riki dan Mama Riki. Karena itu kita memberikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Mereka berdua pasti selalu berdoa dan bergumul dalam hidup. Dan itu para imam, biarawan, biarawati tentu tahu. Kesuksesan setiap anak untuk menjadi imam itu berkat doa yang kuat dari orang tua. Terima kasih Bapak Riki dan Mama Riki. Kalian adalah pendoa yang hebat. Dan kalianlah yang bisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk gereja di dunia. Menitipkan anak kalian untuk menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan. Tidak mudah. Banyak umat yang berpikir supaya anaknya menjadi bupati, menjadi DPR. Tetapi Bapak Riki dan Mama Riki berpikir bahwa sebaiknya Riki menjadi imam. Dan itu luar biasa. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi hanya mau mendoakan Bapak Riki dan Mama Riki. Jadilah orang tua yang baik, agar Riki kelak bisa menjadi imam yang baik. Terima kasih untuk semua umat yang telah mendoakan dan mendukung. Mestinya di tahun ini ada 2 orang, Redemptoris dan Projo. Mereka bertetangga harus menerima tabisan, tetapi akhirnya yang Projo kemudian tetangga. Ini Riki punya rumah di sebelah, di akun Fribus. Jika terjadi bersama memang kampung sawah pusing. Terima kasih yang berlimpah untuk kita sekalian, seluruh umat panitia yang telah menyukseskan acara ini. Tanpa kerja panitia tentu saja seperti yang Bapak Alo katakan, sia-sia. Dan semua kami bekerja karena cinta akan Riki, mengasihi Bapak dan Mama Riki serta Riki, dan itu kami bekerja dengan ikhlas. Lalu yang berikut, kami tidak bisa memberikan hadiah apa-apa, tetapi sebagai bukti untuk mendukung perjalanan, panggilan dan karya-karya Pater Riki, dalam istilah kami orang Waikabubak, kami titipkan sesuatu. Kami akan berikan kain supaya kalau Riki dingin, jangan pergi cari kain di tempat lain. Lalu ada sedikit juga dari umat yang diberikan untuk Pater Riki. Kalau haus di jalan bisa digunakan untuk membeli air. Jangan cari air di tempat lain. Tidak banyak, tetapi ini semua demi mendukung perjalanan Pater Riki. Mohon maaf atas segala kekurangan dari seluruh umat, terlebih Pastor Paroki dalam seluruh pelayanan selama ini. Dan kami berharap pemberian kami ini
akan berkesan, bukan untuk Bapak Riki dan Mama Riki, tapi kami kasih Riki. Bapak Riki dan Mama Riki kemudian. Untuk Riki, karena itu saya minta Riki untuk tampil ke depan, di situ. Mam Putra. Oh, di bawah aja, iya. Oh, saya pikir turun di bawah, ternyata di samping sana. Enak. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk Bapak Riki dan Mama Riki, sekali lagi terima kasih dan provisiat untuk kalian berdua. Dan sekali lagi untuk Pak Riki, terima kasih banyak dan selamat menjalankan tugas menjadi seorang imam. Sekian dan terima kasih. Romono sudah membantu saya. Jadi mohon izin pada peristiwa iman ini saya menyampaikan ucapan Bhinneka Tunggal Ika karena sejak Bapak Gubernur, Bapak Victor dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Yos Anasui, wajib hukumnya dalam acara apa saja di gereja, di masjid, di pura atau acara seperti ini, ketika sambutan pemerintah harus menyampaikan salam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi diharapkan pada malam hari ini kita semua sama-sama mengucapkan salam Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena apa? Nusa Tenggara Timur lah awalnya Pancasila lahir, tepatnya di Kabupaten Ende, Pulau Flores. Salam, Damai di hati. salve, Salve. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Salam kebajikan. salam sehat, Salam sehat. salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Yang terhormat Pater Provinsial Redemptoris. Ya ini maklum yang ucap ini Kristen, jadi agak kalau salah. Pater Vijen Keuskupan Betabula, seluruh imam, romo, pastor, suster yang ada saat ini yang saya kasih dan cintai, Pastor Paroki Santo Pertus dan Paulus Lokabubak. Ini Romonus ini luar biasa malam ini membawa berkat bagi mobil ED1. Karena setelah tadi komuni itu harus diantar kembali ke paroki dan yang antar ED1. Berarti saya dapat berkat luar biasa. Dan mungkin baru terjadi di seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Romonus dan PJS-nya akrabnya luar biasa. Sehingga plat merah tidak penting, yang penting mobil. Kan gitu. Keluarga besar Nagakeo dan Flores Timur yang saya kasih dan cintai, ya orang tua yang mewakili keluarga tadi, dan ada orang tua saya yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi Bapak Thomas Tiba. Bapak boleh hadir sebagai keluarga, tapi bagi saya Bapak hadir sebagai wakil rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang tua Bapak Riki, Mama Riki, saya pakai adat Sumba sudah sebut nama orang tua walaupun ada nama di sini. Bapak Riki dan Mama Riki dan seluruh keluarga, anggota KOR, panitia yang luar biasa pada malam hari ini, para pimpinan perangkat Kabupaten Sumba Barat yang ada, pasti Kapolres diundang ya? Ada? Ada. Wah, kalau ada
Ini teman akrab saya juga ini. Pasti diundang, saya sangat yakin. Dan seluruh Pak Dandim, Forkopimda yang ada, yang paling berbahagia dan khususnya Pater Arnoldus Ricardo Misi, CSSR yang saya kasih dan cintai. Semua umat beriman, para undangan yang hadir pada saat ini yang sangat saya cintai. Pasti ada yang bertanya tadi, ketika komuni, kenapa PJS tidak bangun? Kok ibu yang bangun terima roti? Itu harus ada pertanyaan itu. Jangan sampai beliau bikin kesalahan sehingga tidak maju. Itu harus ditanya tuh. Supaya jelas, kalau umat paroki Santo Petrus dan Paulus tahu bagaimana nikah dan ibu, itu saya dan ibu juga seperti itu. Saya di agama muda, istri saya di agama tua. Kami sudah jalani pernikahan ini 26 tahun. Memang kalau ibu pergi gereja sendiri ada yang lihat lirik-lirik. Kalau saya ke gereja sendiri ada yang lirik-lirik. Tapi kami bilang tidak terpengaruh. Hanya 1 jam kami berpisah, 23 jam kami bersama. Artinya pada saat kalau ibu misal jam 6, supaya sama-sama, saya juga gereja jam 6. Ibu keluar setengah 8, saya juga keluar setengah 8. Bahkan saya jemput, jangan ada orang lain yang jemput, kan gitu. Jadi itulah, jadi kami menjalani seperti itu. Jadi bagi saya, perayaan seperti ini bukan hal yang baru. Dan merupakan suatu kenikmatan tersendiri ketika menghadiri acara-acara seperti ini. Kan bagus, saya dapat berkat dobel-dobel. Sebentar dari pastor, sebentar dari pendeta. Demikian juga ibu. Ada kami doa rosario bulan Mei dan bulan April, kami ada terus bulan Oktober. Berarti luar biasa. Pandangan masih ke saya, sehingga langsung. Jadi memang PJS ini agak lucu-lucu sedikit. Jadi semua undangan pasti kaget ketika panggil bupati, kenapa bukan paniga yang maju? Jadi sejak tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember nanti, karena petahana bupati dan wakil bupati harus maju untuk periode yang akan datang, maka mereka di saat kampanye harus cuti di luar tanggungan negara. Karena cuti di luar tanggungan negara, mereka berhenti tahan menjadi bupati dan wakil bupati, maka oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur menunjuk salah satu pejabat di provinsi untuk datang menjadi bupati 71 hari, yang sekarang tinggal 40 hari. Ya tidak apa-apa, biar 1 hari juga kan supaya Garuda toh. Tidak perlu kampanye-kampanye kan gitu. Jadi, nah kebersamaan ini dalam acara apa saja, kalau ada waktu wajib hukumnya ada. Harus berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kebetulan yang ditunjuk juga orang Sumba. Ya, nama saya Samuel Pakereng. Kalau ada yang ingat Bapak dulu, Bapak Daud Pakereng, nah itu orang tua saya, Bapak kandung saya. Istri saya dari Flores, ya Manggarai. Nah, gitu. Manggarai dengan Naga Keong ada kan, berdekat, jadi aman sudah kan gitu. Dari Manggarai, bidang saya staf ahli gubernur bidang politik dan pemerintahan di provinsi. Kemudian saat ini sedang menjalani tugas sebagai pejabat sementara Bupati Sumba Barat, dengan tugas yang sama dengan bupati yang ada saat ini. Jadi dalam urusan apa saja sama, kecuali hanya yang tidak buat adalah mutasi kepala dinas, itu saja. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini, atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat, terlebih dulu memohon maaf karena tanggal 20 Oktober Bupati Sumba Barat juga dapat undangan. Tapi saat itu karena harus ikut RUPS di Rote, rapat umum pemegang saham Bank NTT, sehingga kami tidak ikut.
Jadi kami ke sana, tapi titip doa lewat teman-teman bupati, lewat Pak Bupati SBD saat itu yang hadir, yaitu 14 orang. Nah, saya merasa sedikit sakit hati ketika pada minggu lalu atau 2 minggu lalu ada perayaan 5 orang. 5, kayaknya ada perayaan di mana di sini? Dewan Gaspar. Ada 5. Dewan Dan- Gaspar. Ini semua ini gitu. Saya sedikit sakit hati sampai saya bilang, wah ini mungkin karena saya Protestan kok dong tidak undang saya kan gitu. Jadi saat itu ada 5. Saya bilang, aduh mungkin atau orang marah saya karena tidak hadir waktu tanggal 20. Tapi saya tepis itu, saya bilang ketika ada keluarga saya bilang, Bapak jangan khawatir, masih ada 1 nanti tanggal 3. Bapak hadir tidak? Pokoknya acara apa lain buang, saya akan hadir. Sekalian minta maaf untuk tidak hadir tanggal 10. Jadi lewat ini atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat mengucapkan selamat kepada Pater Arnoldus dan rekan-rekan yang 4 orang yang juga berasal dari Sumba Barat. Kalau ada dari Sumba Barat sini atau Keuskupan Wetabula yang ada sini, kami ucapkan selamat dan kami merasa berbahagia karena orang tua sudah kembali menyumbang seorang tokoh agama bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Karena bagi kami, dengan kehadiran tokoh agama, maka berkat akan mengalir bagi kabupaten ini. Dan walaupun muda Pater ini, tidak ada satupun umat yang bilang, woi mari sini. Tidak ada. Makanya di dalam kehidupan kita ada penghormatan 3. Pertama, penghormatan budaya. Ada kakak, ada adik, ada om. Gitu. Biar dia kecil, kalau dia pangkat tante harus panggil tante, Pak. Itu sudah hukumnya gitu. Iya, betul. Kemudian penghormatan struktural. Ada bupati, ada wakil bupati, ada itu ada kepala sekolah, ada ketua RT, gitu. Kita akan hormat. Dan ada yang terakhir adalah penghormatan fungsional, yaitu ada pendeta, pastor, ustadz. Jadi biar beliau baru umur 28 misalnya saat ini menjadi pater, biar kita sudah tua mau pangkat orang tua ku apa, tetap bilang selamat pagi pater. Tidak ada yang bilang selamat pagi Arnoldus. Tidak ada, Pak. Itu langsung tidak dapat berkat lagi. Gitu. Itu pasti, Pak. Jadi harus kita ucapkan seperti itu. Dan lewat kesempatan ini, sekali lagi Pater, saya tahu katanya Pater setelah ini kayak Filipina ya. Ke luar negeri ya. Belum. Jogja. Ya, biar ke luar negeri, anggap saja kalau luar dari Sumba Barat, luar negeri. Yaitu di Jogja. Tolong doakan kami. Sekali lagi Pater dan semua teman-teman yang lain, tolong doakan Kabupaten Sumba Barat ini supaya menjadi kabupaten yang memiliki moral yang baik, yang memiliki kualitas yang baik, dan menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sejahtera, dan paling utama saat ini sedang menghadapi pilkada. Dan lewat kesempatan ini, Bapak Mama semua yang hadir, marilah kita menjadi juru bicara dari pemerintah untuk seluruh masyarakat kita yang mempunyai hak memilih untuk memilih paketnya pada tanggal 9 Desember. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Dan saat ini kita sudah masuk musim hujan, jangan lupa gerakan masuk kebun dan gerakan peduli sampah. Saya tahu persis umat Katolik merupakan umat yang juga sangat proaktif dalam segala pembangunan. Dan oleh sebab itu umat Katolik dan umat-umat yang lain yang hadir pada malam ini, marilah bantu kami pemerintah untuk menuntaskan segala bentuk perilaku yang tidak berkenan di mata Tuhan menjadi berkenan lewat perbuatan mulia yang kita lakukan. Dan kita minta berkat dari Bapak Pater Romo yang ada saat ini dan suster yang ada saat ini untuk kita semua. Dan yang terakhir, Romo,
kalau Romo kutip 2 Korintus ini, kekuatan itu berasal dari itu Allah, maka saya juga mengutip Yeremia 17 ayat 5. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kan sama saya itu, tapi ya kita jangan merasa bangga, kita bukan imam. Kita kutip, kalau imam lain gayanya gitu. Jadi akhirnya kami atas nama pemerintah mohon maaf juga jika selama ini pemerintah tidak terlalu peduli dengan hal-hal keagamaan seperti ini, tapi kami yakin ke depan pasti kami akan bisa berbuat terbaik untuk semua imam. Sehingga diharapkan ke depan pemerintah tidak hanya melihat yang sekolah di perguruan tinggi, tapi juga melihat yang sekolah di sekolah-sekolah agama. Yaitu seperti ini, harus ada bantuan. Memang tidak minta bantuan, tapi mereka harus diperhatikan lewat orang tua mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak pejabat Bupati yang saya hormati bersama Ibu, kalau masih mau ikut akan ada satu lagi Pak, misa perdana Linus tanggal berapa? Tanggal 6 di Waimangura. Oh, Dan menariknya misa perdana di gereja Protestan. Kebetulan Pater Linus tinggalnya di dekat gereja Protestan orang tuanya, dan halamannya itu berdiri sebuah gereja Protestan yang belum selesai sepenuhnya dan dipinjamkan untuk dipakai buat misa perdana. Luar biasa, terima kasih untuk saudara-saudara yang Protestan. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Mama, saudara-saudari teristimewa keluarga Pater Riki dan Pater Riki sendiri yang saya kasih. Kalau saya ingin merangkai perjalanan hidup, perjalanan panggilan Pater Riki, saya teringat iklan Sampurna Mail beberapa tahun yang lalu. Ada satu iklan yang tulisannya "How low can you go?" Begitu ya, "How low can you go?" Tetapi saya mengubahnya sedikit, "How far can you go?" Berapa jauh engkau berjalan? Ketika Pater Riki datang tahun 2012 di Yogyakarta, saya yang menerima dia bersama teman-temannya, karena saya waktu itu kebetulan Rektor Dewisma Sang Penebus. Biasanya saya wawancara mereka yang baru datang, para frater, untuk mengetahui secara lebih dekat pribadi mereka, latar belakang keluarga mereka, dan segala sesuatu yang terkait dengan perjalanan hidup mereka serta motivasi. Pertanyaan yang muncul ketika bertemu dan setelah berbicara dengan Riki frater yang waktu itu masih kecil dan sampai sekarang, "How far can you go?" Dalam hati, berapa jauh engkau melangkah? Pertanyaan ini tentu juga berlaku untuk beberapa yang lain, tetapi dengan alasan yang berbeda-beda. Dan saya mencoba mengikuti proses panggilan Riki. Sekuat apa dia dalam perjalanan panggilannya? Saya amati secara intelektual, dia sedikit pun tidak terganggu. Bahkan termasuk dari angkatannya dia the best, yang terbaik. Saya melihat dalam aspek-aspek lain juga sedikit pun dia tidak terganggu. Tetapi saya tahu di dalam dirinya ada pergulatan, ada pergolakan. Karena itu saya tes dia, kirim pergi top di Thailand. Seberapa jauh dia sanggup. Dan dia bisa melaksanakan tugas top di Thailand tanpa tahu bahasa Thailand. Saya tidak tahu apa sekarang dia masih tahu bahasa Thailand atau tidak. Dan dia sanggup. Terus saya mengikuti sampai akhirnya
dikirim ke Australia, lalu ke Filipina, di sana tabisan diakon, dan kemudian kembali ke Jogja, kembali ke Sumba. Ketika ada penempatan diakon dalam waktu yang singkat disebar di beberapa paroki, saya menugaskan dia untuk tinggal di Ngalu di ujung Sumba Timur. Tetapi Ricky mengatakan, "Pater, biar saya di Batu Pula saja, ada yang harus saya urus. Beri saya kesempatan dalam waktu ini." Saya bilang, "Silakan." Tetap dalam pertanyaan, how far can you go? Banyak hal yang kami bicarakan secara pribadi, dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan, memang persis seperti yang dikatakan sebagai tema, kekuatan itu berasal dari Allah. Dia bisa sampai pada titik itu, pada titik ini yang namanya tahbisan, karena kekuatan dari Allah, tetapi juga karena dia memiliki perjuangan, dia memiliki ketangguhan. Pater Ricky kelihatannya kecil, tetapi dia kekar. Sayang dia tidak terlalu tahu main bola. Kalau Pater Rano itu kekar juga, tapi memang dia kayu batu kalau main bola. Cocok dengan fisiknya, dengan kakinya. Kalau Pater Ricky ini agak sedikit tidak bisa olahraga, tidak tahu, mungkin pingpong ya. Tetapi dia mempunyai ketangguhan lain, mental, spiritual, dan bahwa dia sampai pada titik ini, saya tidak mau mengatakan dia lebih daripada yang lainnya. Pergulatan yang panjang, yang luar biasa, benar-benar telah dilewatinya. Dan karena itu saya mengatakan profisiat Ricky untuk perjuanganmu yang tak kenal lelah, dan untuk apa yang engkau impikan. Sekarang pertanyaan saya, how far can you go? Saya tanya untuk Bapak Mama Ricky, berapa jauh kamu melangkah? Usia kita sudah 50 ke atas, mau berapa lama lagi kita melangkah? Betul, kekuatan itu berasal dari Allah, tetapi berapa jauh Tuhan mengizinkan kita melangkah? Itu persoalannya. Kalau kita sudah 50 ke atas, sebetulnya kita sudah menghitung hari. Tidak usah terlalu bermimpi terlalu banyak. Kalau yang 40 bolehlah bermimpi. Kalau yang sudah 50 ke atas, yang janda, yang duda, tidak usah berharap terlalu banyak. Apalagi yang memang sudah tidak laku, ya sudahlah, pasrah sudah. Kami yang imam-imam sudah 50 ke atas ini tutup mata sudah, tidak mau pikir lagi yang lain-lain. How far can you go? Berapa jauh lagi yang kau melangkah? Kemarin sore, tadi malam, saya misa di rumah, di makam bapak saya, bersama Pater Linus dengan mama dan adik-adik di Kodi. Tidak lama Pater Ferdi datang dengan Pater Antoni. Saya agak kaget. Siapa yang telepon Pater Ferdi? Saya bilang. Mama bilang saya tidak enak karena tidak izin di pastor paroki. Jadi saya bilang, Pater Ferdi minta maaf, saya misa di sini tanpa izin. Pater Ferdi bilang, selama corona saya misa di rumah terus. Oh, begitulah ya, saya bilang. Iya. Orang tanya saya, kenapa Pater misa terus di rumah, tidak misa untuk umat di misa live streaming? Lalu Pater Ferdi bilang, iya suka-suka saya toh. Kalau mereka mau misa, kalau punya orang tua, mereka kasih imam, kalau punya anak. Beruntunglah bapak saya jadi imam, saya bisa misa untuk dia tiap hari Minggu selama corona. Beruntunglah Bapak Ricky dan Mama Ricky. Apalagi yang mau dipikirkan?
sudah punya seorang anak yang jadi imam, yang bisa mendoakan. Bahkan ketika kamu di makam nanti, di peti jenazah, ada orang yang pasti akan misa untuk kamu. Kamu tidak perlu cari imam. Kalau Pater Ricky tidak ada di luar negeri, tidak tinggal di luar negeri, tidak jauh, dia pasti akan ada. Tapi kalau mereka yang anaknya tidak jadi imam, masih pusing untuk minta imam sana, minta imam sini. Setelah meninggal pun akan ada orang yang selalu ingat misa untuk kamu. Jadi pikirkanlah baik-baik, mau berapa jauh lagi kita melangkah dalam hidup. Aduh. Tadi waktu kesini sampai di Waimungura, saya jalan pelan-pelan dengan mobil di Elopada, persis di persimpangan Pala. Tiba-tiba motor di depan saya terbanting, satu anak muda. Motornya terlempar ke arah mobil saya, dia terlempar ke sisi lain. Dan mobil saya sampai bengkok. Kita tidak pernah bisa menduga. Anak itu juga tidak pernah dia menduga bahwa dia akan berhenti di situ dengan cara yang tak terduga. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa akan berhenti di situ dengan keadaan yang seperti itu. Jadi, how far can you go? Berapa jauh engkau melangkah? Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita manfaatkan kesempatan yang masih ada untuk menjadi orang baik daripada menjadi orang penting. Kalau yang pakai Garuda itu hanya 1-2 orang. Kalau kita tidak sempat, tidak usah berharap pakai Garuda. Sekian dan terima kasih. Kelompok yang membentuk satu serikat baru, kalau kita kenal namanya SPG dulu, Sekolah Pendidikan Guru, sekarang menjadi Serikat Penyebar Gosip. Pater Ricky pesan kalau ada yang begitu segera bertobat. Pater Ricky, Waktu dan kesempatan. kita persilakan untuk bercerita banyak tentang panggilannya. Kami persilakan. Ya habis sudah kalau beliau seomong habis. Saya lihat tadi Pater Sil khotbah dengan banyak kertas. Saya juga siap beberapa kertas ini. Karena saya kadang kalau bicara itu dia kesana kemari, lebih baik saya tulis lalu terarah dengan jelas. Pater Provinsial yang saya hormati, Pater Fikjen, Pater Konsultor Jenderal, Romo Paroki, rekan-rekan imam, diakon, suster, frater, Bapak pejabat bupati yang saya hormati, keluarga. Di sini ada Bapak besar saya, Bapak Thomas Tiba, Bapak Alorasi, keluarga besar Nagakeo, keluarga besar Redemptoris, keluarga Redemptoris yang ada di Sumba Barat. Selamat malam semua. Sabar. Itu yang spesial nanti. Dari tabisan ini mama tidak pernah senyum mama. Saya lihat bapak juga tidak pernah senyum. Coba kamu bapak lihat baru kamu senyum. Ini pater yang suruh bapak. Dulu waktu kecil itu bapak selalu bilang hormat pater, hormat pater. Ini pater yang ngomong. Saya dengan bapaknya akhir-akhir ini macam sedang tinju terus. Tapi setelah tabisan itu dia peluk, cium, dan saya juga bilang iya. Bukan Ricky lagi sekarang bapak, saya bilang. Bapak mama tahap demi tahap dalam formasi sebagai Redemptoris itu saya lalui hingga ditabiskan tanggal 20 yang lalu. Saya boleh bersyukur untuk rahmat yang saya peroleh itu dan bergembira karena dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan tetap memelihara dan terus berjalan bersama saya. Berjalan bersama itulah yang saya yakin bahwa kekuatan yang luar biasa yang saya alami sebagai manusia itu berasal dari Allah sendiri.
Sejak umur 1 tahun menurut cerita, saya itu sudah tinggal dengan opa dan oma. Saya tidak tahu kenapa itu cerita bisa begitu, Bapak dan Mama. Saya seperti dibuang waktu itu. Sampai saya pergi ke Wengapu pada umur 12. Ini juga mereka seperti buang saya di Wengapu. Untuk melanjutkan sekolah dan tinggal di asrama pada Dita waktu itu selama 6 tahun. Saya ingat hari-hari bersama opa dan oma. Opa sudah meninggal, oma masih ada tapi tidak sempat hadir di sini. Opa itu seorang tentara, dan masa kecilnya saya itu penuh dengan nuansa militer. Kedisiplinan sejak kecil itu sudah ditanamkan. Saya ingat waktu itu opa juga batasi waktu-waktu berjalan, waktu-waktu bermain. Waktu tidur siang itu dia sudah cari kita, cucu-cucu, untuk naik tempat tidur. Suruh saya cuci sepatu sendiri. Hari Minggu itu harus ke gereja. Bulan Rosario tiap hari opa dan oma itu kontrol untuk hadir. Kalau tidak percaya, ini anggota Korin saksi hidup semuanya. Tiap April dan Oktober itu saya hadir terus. Berarti masih sama Bapak, masih saya itu dimanja oleh oma, tetapi juga dididik betul. Oma itu kalau ada coklat atau kue itu panggil diam-diam saya di kamar, supaya cucu yang lain jangan lihat. Ketahuan berarti. Singkatnya, masa kecil saya bersama opa dan oma itulah yang saya sekarang rasakan betul sebagai dasar saya bisa berdiri di sini. Mereka lah yang memperkenalkan saya pada Kristus dan gerejanya pada waktu itu yang masih sebatas pemahaman saya sebagai anak kecil. Namun saya memang tinggal dengan opa dan oma, tetapi seluruh kebutuhan hidup dan sekolah itu tetap ditanggung oleh bapak dan mama. Saya ingat ketika tamat SD, bapak dan mama itu menginginkan saya untuk sekolah di Wengapu dan tinggal di asrama. Karena waktu itu memang, karena Pater Sil sudah pindah dari paroki, lalu tiba-tiba ada ide untuk kirim saya ke sana. Saya waktu itu tidak mau. Tetapi mama itu, saya ingat persis mama bilang begini, tidak apa-apa, di asrama nanti itu ada yang cuci gue punya pakaian, ada yang setrika gue punya pakaian, mandi air panas terus. Lalu saya iya, sampai di asrama tidak ada satu pun perkataan mama itu yang benar. Malah harus bangun jam 4. Asrama itu kan di atas bukit, lalu tempat mandi itu ada di bawah. Kita harus turun, habis mandi kita merayap karena masih gelap. Mau setrika harus pergi ambil arang, karena kita masih pakai setrika arang waktu itu. Dan sebagainya yang tidak menyenangkan. Ini rektornya ada di sini waktu itu. Saya waktu itu ingin pulang, benar yang Pater Sil bilang. Ini Pater Doni kalau duduk makan di meja ini sering ganggu saya tentang itu. Ya waktu itu dia kasih uang juga supaya tinggal. Saya menangis, minta pulang. Lari dari asrama 3 hari. Tinggal di keluarga di Wengapu. Setiap pulang libur saya tidak mau kembali lagi ke asrama. Bapak dan mama waktu itu tetap bersikap keras untuk saya kembali. Saya menangis, mama juga menangis. Lalu saya pikir nanti dia bujuk bapak untuk kasih pulang. Padahal tidak juga. Mereka dua waktu itu kompak sekali. Dan kalau saya ditanya saat ini, saya betul-betul bersyukur bahwa waktu itu bapak dan mama tidak menyerah dengan saya. Karena panggilan yang saya mulai tumbuh pelan-pelan itu ketika saya tinggal di asrama pada Dita dan melihat kehidupan para redemptoris yang baik. Walaupun Pater Sil waktu itu agak keras juga. Tapi ya ini hasil juga dari didikan beliau ini. Ada Pater Rano, Pater J, di sini itu Pater Doni, Pater Fikjen juga, mantan Pater Top, lalu Pater Robi Bayo, Pater Efrem. Saya tidak tahu pada yang lain masih ada. Ya kalau saja mama dan bapak pindahkan saya ke WK Bubak waktu itu, pasti ceritanya lain. Saya berterima kasih untuk bapak dan mama yang berjuang untuk saya bisa dapat pendidikan yang baik. Bapak dulu itu hanyalah satpam di salah satu bank.
dengan gaji yang pas-pasan. Kita masih kontrak rumah waktu itu dan harus bayar uang sekolah, uang asrama. Terima kasih saja untuk jerih payah itu ya. Saya mendapat pendidikan yang baik dan hari ini saya persembahkan betul Ekaristi untuk pertama kali untuk mensyukuri seluruh perjalanan kita bersama, baik saat senang maupun saat susah. Saya memulai seluruh perjalanan menjadi imam ini pada tahun 2009 ketika selesai SMA. Tidak mudah untuk saya sebenarnya, karena 2 tahun sebelumnya kami harus menghadapi kenyataan ini. Maka saya ibaratkan seperti berlayar. Gelombang itu sudah ada sebelum saya masuk laut. Namun saya itu tipe orang yang selalu penasaran dan ingin tahu. Maka cobalah saya untuk masuk. Dalam perjalanan itu saya berpikir untuk kembali ke rumah. Pater Ino itu staf saya dulu waktu di postulan. Tetapi tidak tahu kenapa hasrat untuk cari tahu itu lebih kuat dari keinginan untuk menyerah dan kembali. Maka saya terus maju. Saya tidak mau tahu waktu itu. Lama-kelamaan saya menikmati perjalanan itu dan mulai bisa menerima. Bahkan kalau sekarang saya ditanya, saya bersyukur untuk pengalaman yang memuatkan itu. Pribadi saya yang sekarang ini benar-benar dibentuk oleh kondisi ini. Menjadi tidak gampang untuk menyerah, tidak gampang untuk putus asa. Saya berjuang betul untuk melewati tiap jenjang pendidikan dengan seluruh tenaga dan kemampuan serta doa yang tidak pernah habis di hadapan Tuhan. Saya percaya penuh Tuhan tidak akan pernah mencobai saya melebihi kemampuan saya untuk menyelesaikan. Amin. Saya menjalani tahap demi tahap dalam pendidikan sebagai seorang redemptoris dan calon imam, mulai dari KPA sampai seminari tinggi. Saya ingat waktu itu pertama kali saya ke Jogja, pesawat itu sekitar jam 7 atau setengah 8. Dan waktu itu mama yang antar saya. Saya ini sudah tahu. Mama sudah bangun jam 5, make up tebal sekali. Waktu sampai di bandara, saya pas mau masuk ruang tunggu, saya toleh sedikit, sudah luntur di badan. Saya tidak pusing lagi dengan saya masuk terus saja. Tapi waktu saya tabisan, make up yang sama lagi, luntur lagi. Di situ saya juga menangis melihat mama dan bapak. Semua saya lalui dengan senang dan gembira dalam biara. Walau kadang-kadang itu tembok kamar jadi saksi ketika saya harus menangis. Kadang itu kita membutuhkan tangis untuk memberi makna pada kegembiraan yang selalu Tuhan berikan untuk kita. Namun saya punya cara untuk keluar dari kesedihan-kesedihan itu. Belum lagi stres dengan tugas-tugas kampus, persoalan-persoalan dalam hidup bersama. Saya kalau sudah mulai ada masalah, saya telepon mama. Ada saja dia punya cerita lucu itu. Saya selalu senang untuk telepon mama itu karena baik yang benar atau yang tidak benar juga ada pasti lucu. Saya ingat waktu itu saya itu di Australia waktu itu telepon mama. Dia telepon ini kakak, ini Diana mau masuk suster. Lalu saya bilang, lalu mama bilang apa? Mama bilang, kau pergi novena kasih hilang itu Mia. Ya, saya itu selalu gembira kalau telepon mama. Tapi kalau telepon bapak itu lain, kita cerita serius, dan ya bapak juga sering tanya-tanya apa kabar dan segala macam. Perjalanan saya sebagai calon imam itu tidak mudah memang ya. 11 tahun dalam formasi sampai saya ditabiskan bukan hal yang mudah. Namun perjalanan ini indah sebenarnya. Untuk saya indah betul. Menantang tetapi sekaligus memberi kekaguman. Misteri tetapi sekaligus menakjubkan. Saya selalu percaya dalam perjalanan ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saya berjalan sendiri. Oleh karena itu saya terus maju apapun beban yang ada. Dan hal yang saya syukuri sampai saat ini adalah dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan keluarga kami,
Tuhan masih mencintai kami lewat peristiwa ini. Dan cinta itu saya percaya mengalir melalui Bapa, Mama, kedua adik saya Riko dan Diana, keluarga, konfrater, dan semua yang mendukung. Saya bersyukur betul bahwa dalam kesulitan dan persoalan yang kami hadapi, yang Mama dan Bapa hadapi, mereka berdua itu tidak pernah sekalipun minta saya untuk pulang ke rumah. Saya tahu Bapak dan Mama itu dukung saya penuh. Walau doa itu tidak lagi kami panjatkan bersama, tetapi cinta itu saya yakin masih tetap hidup dalam kebersamaan kami. Saya dengan banner di belakang ini Pater Noel yang desain. Saya sengaja minta pasang itu waktu kami masih kecil dan yang setelah tabisan. Itu tahun 2002 waktu saya komuni pertama. 18 tahun berikutnya baru kami ada foto bersama dari waktu saya tabisan. Saya bahagia sekali lihat foto ini. Saya senang. Saya tidak minta banyak. Yang ada cukup. Tapi kalau kita bisa untuk selesaikan masalah sama-sama, saya juga bahagia. Saya tidak minta menjadi sempurna. Biar Tuhan yang memberikan semua itu. Amin. Saya juga ingin menyebutkan nama adik saya Riko dan Diana yang mendukung saya dalam panggilan ini. Saya ingat tadi itu dia menangis di situ. Itu mungkin pertama kali saya lihat dia menangis. Saya ingat waktu kehabisan diakon di Filipina, Riko itu pasang foto saya di status WA-nya dengan caption, "Terima kasih bro, masih mau bertahan sampai sejauh ini." Saya pikir ini dukungan yang sangat berarti untuk saya. Lalu pada kesempatan berikut dia WA saya lagi, "Cepat pulang sudah, saya kangen," dia bilang. Saya bilang, ini anak badan beku hati pucat juga. Saya bersyukur untuk keluarga yang mendukung dan membantu saya dalam perjalanan ini. Saya juga ingin berterima kasih secara khusus untuk Pater Provinsial dan konfrater dalam kongregasi Redemptoris. Tanpa komunitas Redemptoris, saya juga tidak bisa berdiri di sini sekarang ini. Komunitas selalu menjadi tempat saya pulang, baik dalam situasi gembira maupun dalam kesedihan. Dan saya selalu diterima sebagai saudara, sebagai anak, sebagai teman dalam komunitas Redemptoris. Akhirnya saya berterima kasih untuk keluarga besar yang hadir, baik yang di Sumba maupun yang dari Flores, Bapak Thomas dan Ibu. Dan kepada kita semua yang terlibat dalam acara syukuran ini. Saya tidak lihat saya punya keluarga Temaluru dari depan. Romo Paroki dan Romo Rekan, saya sangat berterima kasih walaupun jarang saya singgah di paroki. Tapi saya kemarin sudah omong yang pas paroki, minggu depan saya misa di paroki Romo. Dan secara khusus untuk semua panitia, Bapak Ketua Panitia, Bapak El, Bapak Wakil, Bapak Eltris, lingkungan Santa Marta dan Maria Kampung Sawah, Pater Provinsial, mereka ini yang menjaga dan menumbuhkan iman saya sejak kecil. Ada orang-orang tua di belakang itu yang sejak kecil sudah pelihara saya dalam iman. Paguyuban Nagakeo, Sumba Barat, dan orang tua para Redemptoris Sumba Barat, terima kasih berlimpah untuk semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu di sini. Sekecil apapun pertolongan dan bantuan itu menjadi berarti dalam seluruh proses yang terjadi selama ini. Akhirnya saya mohon doa untuk kesetiaan dan ketekunan saya sebagai imam yang dengan tulus hati akan melayani umat sampai akhir hidup saya. Amin. Sekian dan terima kasih. Dari yang Anda yakini dan lebih kuat dari yang terlihat, dan ternyata lebih pintar dari yang Anda kira untuk mengambil keputusan menjadi misionaris Redemptoris. Bapak Mama Riki, kita doakan supaya perjalanan panggilan Pater Riki sampai akhir hayat. Jangan doakan supaya dia pulang kembali ke ladang orang. Cukup dia bekerja di ladang Tuhan. Karena kalau dia pulang kembali ke ladang orang, celakalah kita semua pada malam hari ini. Kita sudah dukung. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Bapak. Dan
selanjutnya kita akan mohon berkat. Kami mohon kesediaan Pater Riki dan para imam untuk berdiri memberi berkat dan lagu penutup.